Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumuhi fid dharain amin. Al-qismu asani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. Bab belakang, Pak. Sampai lihat di daftar isinya. Ada al-qismul awal, ada al-qismus tsani. Kalau di kitab saya halaman 115. Yang sama enggak kitabnya? Cetakan Darul Kutub Islamiyah. Sampun ketemu. Kamu dereng, Mbak? Iki ini belum ini, kamu dereng, kamu. Al-qismus tsani utawi iku pembagian asani kang nomor loro. Pembagian kedua dari kitab Hidayatul Hidayah. Kalau bagian yang pertama itu menjelaskan tentang ketaatan, yang kedua tentang menjauhi larangan-larangan atau menjauhi maksiat. Yang ketiga tentang adabus suhbah atau adab tata cara bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Rupane al-qawlu pembicaraan fi ijtinabil ma'asi ing dalem ngedohi pira-pira larangan. Fi ijtinabil ma'asi ing dalem ngedohi pira-pira larangan. Yang dimaksud larangan di kitab ini ada kalanya dosa kecil atau dosa besar. Intinya dari bab ini adalah larangan bagi kita semua untuk melaksanakan atau mengerjakan kemaksiatan baik dosa kecil atau dosa besar. Iklam ngerti sapa sira annalidin. Iklam ngerti sapa sira annalidini ing sak temene ku tetep kedua agama. Syatroni utawi ana dua bagian. Syatroni utawi ana dua bagian. Jadi agama ini dibangun atas dua hal. Yang pertama fa ahaduhuma utawi salah sijine syatroni iku tarkul manahi. Ninggalke piro-piro larangan atau ninggalke piro-piro kemaksiatan. Wal akharu lan utawi kang liya iku fi'lut ta'ati nglakoni piro-piro ketaatan.
Dan yang kedua, mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah atau mengerjakan perintah. Artinya Pak, kitab ini sebagai sebuah pedoman sudah sangat lengkap karena membicarakan dua hal yang menjadi pondasi agama. Satu, meninggalkan kemaksiatan, dua, mengerjakan ketaatan. Wa tarkul manahi, lan utawi ninggal piro-piro larangan, lan utawi ninggalke piro-piro larangan atau kemaksiatan. Kalau kita bicara larangan atau kemaksiatan, yang paling berat berarti ya haram, makruh, kemudian khilaful aula. Wa ya tarkul manahi iku al asyaddu, luwih abot. Fa inna ta'ati krana utawi sak temene pira-pira ketaatan iku yaqdir mampu alaiha ing atase taat, alaiha ing atase taat sapa kullu ahadin, sapa kullu ahadin saben-saben wong. Katakan di kitab ini, tarikul manahi wa al-asyad. Bagi kita semua meninggalkan larangan itu lebih berat dibanding mengerjakan taat. Kalau mengerjakan ketaatan atau ibadah mungkin semua orang itu bisa. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali, fa inna ta'ati yaqdiru alaiha kullu ahadin. Sedangkan untuk meninggalkan larangan atau menjauhi maksiat hanya orang-orang tertentu yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi buktinya batarkus syahwati, lan utawi ninggal pira-pira syahwat, iku layak diru orang mampu alaihi ngatasi tarkus syahwat sapa illa siddiqun, kecuali wong-wong sing bener. Illa siddiqun, kecuali wong-wong sing bener. Kalau meninggalkan maksiat, menjauhi larangan, yang mampu hanya orang yang masuk kategori siapa? Siddiq. Dan inilah kenapa kemudian saya dalam membaca kitab ini lebih mendahulukan pembahasan tarkul manahi daripada yang ketaatan. Karena saya anggap kalian juga, saya sendiri ya, itu lebih merasa kesulitan untuk meninggalkan maksiat dibanding melaksanakan perintah. Bagaimana dalam ketentuan tasawufnya yang telah saya sampaikan di pertemuan awal-awal dulu, saya pernah menyatakan bahwa tasawuf itu pada intinya adalah tazkiyatun nafsi an akhlakil madmumah. Ulangi, tazkiyatun nafsi anil akhlaki al-madmumah summa tahliyatun nafsi bil akhlaki al-mahmudah. Jadi inti daripada tasawuf adalah membersihkan diri kita dari berbagai macam akhlak yang tercela. Nah, ketika sudah bersih, baru kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang teruji. Artinya apa? Kita sebagai manusia yang statusnya bukan nabi, berarti bukan maksum. Artinya apa? Mungkin berpotensi melakukan dosa, entah itu besar atau kecil. Sekalipun pangkat kita nanti sampai pangkat wali ya misalkan, itu tetap ada potensi dia melaksanakan dosa.
Cuman kita sendiri kadang nggak menyadari dan nggak tahu apa saja dosa-dosa, maksiat, larangan yang harusnya kita tinggalkan. Ibaratnya orang sufi ya, itu ada beberapa menu penyakit hati, penyakit diri kita yang hanya bisa disembuhkan dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ini nggak banyak orang tahu, Mbak. Kalau kita kan nyantai-nyantai saja, nggak ngerti. Nggak ngerti kalau katakanlah kibur, sombong itu sebuah penyakit, dendam sebuah penyakit, malas sebuah penyakit, apalagi riya penyakit, dengki juga penyakit, malas juga penyakit, dan seterusnya. Nanti semua akan disampaikan oleh Al-Ghazali. Dan malahnya ketika kita semua itu mempunyai penyakit atau lagi sakit, pasti mengharapkan kesembuhan. Cuman kok ya nggak ada ya yang pasang pelang atau kemudian ya menyatakan saya ingin berobat dari penyakit saya yang berupa penyakit hati. Ada nggak kira-kira dokter yang masang pelang mengobati penyakit hati? Kan nggak ada. Itu betapa sulitnya. Bukan cuma sampean, tapi saya pun merasa kesulitan untuk mengobati penyakit hati yang ada pada diri saya. Fi'lu ta'at mudah, tarkul manahi, tarkul maksiat sulit. Nah, contoh sekarang ini ngaji perintah kan, ada pengumumannya, pengumuman besok ngaji jam 6 misalnya. Ada nggak kira-kira menyebutkan larangan-larangan ketika ngaji? Pernah nggak? Larangan nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh ngantuk, nggak boleh pikirannya kemana-mana, nggak boleh males, harus mencatat misalkan. Kira-kira ada nggak seperti itu? Kan nggak ada. Ngaji gampang, itu fi'lu ta'at, min fi'li ta'at. Tapi untuk menjauhi larangan-larangan ketika ngaji, nah itu yang sulit. Itulah kenapa sengaja saya dahulukan pembahasan tentang tarkul manahi atau tarkul ma'asi. Ibaratnya pakaian, kita itu pakaian yang kotor. Ngakuin nggak itu? Atau ya sampai semua ini bersih semua, nggak punya penyakit hati atau ya pokoknya saya suci lah gitu. Kan nggak ada. Yang mencapai taraf suci, cici, memang benar suci ya Kanjeng Nabi. Kenapa? Punya predikat maksum. Kalau kita tidak maksum. Pakaian yang kotor harus dibersihkan, dimasukkan mesin cuci. Baru kemudian disetrika, diberi wangian dan seterusnya. Diri kita pun sama, kita cuci dulu. Nah, selama belum kita cuci ya masih kotor kan ya. Mau sok-sokan katakanlah mengerjakan ketaatan atau kebaikan. Nah, kalau masih kotor apa sempurna itu kan enggak. Nah, orangnya berarti bersihkan dulu diri kita, baru kemudian kita menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini sempurna. Karena agama sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali terbangun dari dua hal, tarku malai dan filqul taat, mengerjakan meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan. Terus falidzalika qala Rasulullah. Nah, ini dasar. Jadi disampaikan oleh Kanjeng Rasul, falidzalika lan krana mengkono-mengkono tarkul manahi wa al-asyad. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Rasul al-muhajir utawi wong sing hijrah iku man wong hajara kang pindah sapa man asu'a ing keelekan.
Dawuhnya Kanjeng Nabi mengatakan al-muhajir man hajara as-su. Orang yang hijrah adalah orang yang berpindah atau meninggalkan keburukan. Sehingga apa, ketika sampean mengklaim sudah hijrah, ikut para artis ya kan, banyak gitu artis hijrah ya, ada kumpul, ada semacam perkumpulannya. Kalau sekedar dari yang membuka kepala hanya kemudian menutup auratnya tanpa membenahi akhlaknya, itu belum hijrah. Masih syuting dengan lawan jenis, masih ngobrol, masih kesana kemari dengan mereka. Onas itu bukan man hajar as-su, hanya mampu untuk menutup kepalanya, belum mampu menutupi akhlaknya. Alhamdulillah. Wal mujahid man jahada hawahu. Lan utawi wong sing perang iku man wong jahada kang merangi sapa man hawahu hawa nafsune man. Sedangkan mujahid, orang yang berperang adalah mereka yang memerangi hawa nafsunya. Jadi oleh Kanjeng Nabi, hawa nafsu dianggap sebagai sebuah musuh. Nalarnya ketika kita kedatangan musuh itu diperangi enggak atau dibiarkan? Benar diperangi. Kalau dibiarkan kira-kira gimana? Yang mati kita apa dia? Hah? Kita kan? Nah itu kenapa kemudian al-mujahid man jahada hawahu. Man sadar gak kalau dia itu musuh? Kalau sadar kenapa bukan diperangi dari sejak kemarin gitu loh? Sadar gak kira-kira kalau hawa nafsu kita itu sebuah musuh yang sangat berbahaya? Dan banyak orang gagal memerangi hawa nafsunya. Jangan salah, yang membuat sampean semua berbuat maksiat, berbuat jelek ya hawa nafsumu itu. An-nafsu ya hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada perbuatan buruk atau perbuatan jelek. Kok masih ada orang yang berbuat buruk jelek, berarti dia belum selesai dengan hawa nafsunya. Artinya apa? Masih kalah. Atau belum diperangi, atau sudah memerangi tapi ya masih kalah saja. Yang parah ya tidak ada usaha untuk memerangi. Itu paling parah. Kalau sudah ada upaya untuk memerangi hawa nafsu, itu bagus sekali, itu masih kalah. Jadi tasawuf kita yang bukan maksum ya, itu harus benar-benar memaksa diri kita, harus ada upaya dari diri kita untuk memerangi hawa nafsu. Kalau nggak ada, jangan harapkan punya akhlak yang terpuji. Catat itu. Saya ulangi, jangan harapkan punya akhlak yang baik, yang terpuji, yang beradab, yang sopan santun kalau sampai tidak mau memerangi hawa nafsu. Saya pernah mengatakan tabiat manusia itu bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ya sudah kita biarkan menjadi baik. Tapi kalau kita, dan memang rata-rata ya punya tabiat yang buruk ya kholas, itu diperangi dengan ngaji tasawuf yang kemudian nanti dipraktekkan. Saya pun pernah ngomong, tasawuf itu pada intinya apa? Akhlak, bukan bacaan. Saya ulangi, bukan bacaan, tapi akhlak. Bagaimana upaya kita setelah mendengarkan kajian tasawuf, kemudian dari sini ada ikhtiar untuk membenahi diri. Kalau nggak ada, kholas, sia-sia ngaji. Saya harapkan mulai sekarang ya sampai sudah memikirkan, oh ternyata ada beberapa dari diri saya, tabiat saya yang kurang pas. Sehingga apa, mau untuk membersihkan atau membenahi.
Saya pun sama, masih dalam upaya untuk membenahi atau memperbaiki atau membersihkan. Dengan banyak ngaji tasawuf, dengan berusaha untuk mempraktekkannya. Kalau saya punya tabiat pemarah, saya berusaha untuk mengekang diri saya. Marah penyakit, obatnya apa? Sabar, ya toh? Gimana? Tergesa-gesa, penyakit, obatnya alon-alon, pelan-pelan. Pemarah misalkan atau emosian disembuhkan atau obatnya dengan lebih bijaksana, al-hilmu. Malas, penyakit, obatnya apa? Rajin. Apalagi banyak kan? Sombong, penyakit. Ujub, penyakit, obatnya apa? Tawadhu. Ini yang ya katakanlah sampai sekarang masih saya usahakan untuk saya benahi, saya matikan penyakitnya, saya sembuhkan gitu. Bahkan pun dengan nggak cuma mempraktekkan ilmu tasawufnya, tapi direkam. Saya takut dibilang sombong atau ujub. Di samping saya belajar tasawuf, juga usaha untuk mempraktekannya. Saya pun juga masuk toreko. Toreko itu diantara sekian banyak upaya ikhtiar manusia untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit hati. Intinya apa? Istighfar, membaca sholawat, membaca tahlil. Saya masuk atau baiat toreko Syadziliyah. Di sana ketika saya ada di Lebanon, kebetulan ketemu dengan syekh atau mursyid yang saya anggap luar biasa sekali. Beliau ngajar hikam atau ilah sudah 30 tahun, bahkan hafal. Di antara ulama Damaskus yang mensyarah kitab hikam itu ada Syekh Ramadan Al-Buti. Itu ada 4 jilid. Dan beliau sangat mengakui keilmuan atau kapasitasnya dari guru saya. Namanya Syekh Abdul Hadi Al-Khorsab. Itu saya tidak pernah melihat beliau sama sekali marah atau tersinggung, tidak pernah. Kalau ngajar pasti senyum. Sangat berkarismatik. Jalannya, duduknya, berdirinya itu kelihatan sekali beliau sangat khusyuk, tenang sekali. Beda. Saya bisa merasakan ketenangan atau kekhusyukan orang itu sangat bisa terasa di dalam diri saya. Dan saya juga terasa kalau orang-orang seperti beliau di sini sudah mulai berkurang. Sampai gitu misal kumpul karo aku ya kesane Pak Wata ya supaya kurang khusyuk, kurang tenang ya pancen ya. Ketenangan atau kekhusyukan itu berawal dari diri kita atau hati kita gitu. Kalau hati kita sudah selesai dengan hawa nafsu kita, pikirannya polas, madep-madep dengan Allah atau akhirat ya, itu ada goncangan apapun nggak akan terasa. Nggak terpikir dunia, nggak terpikir nanti jadi apa orang tenang dalam hidup, nggak ada rasa kekhawatiran. Itu beliau saya berarti. Kalau di Ngerapyak dulu saya pernah ketemu guru saya sendiri, Mbah Zainal. Saya ingat cerita orang-orang lama, saya tidak hadir langsung ketika ada gempa di Ngerapyak tahun 2000 berapa itu? 2006 di Jogja. Pas gempa itu waktu sholat Jumat, dia khotib, jadi khotib naik di mimbar, itu kencang goyangannya.
Gimana kira-kira? Sedang ramai seperti ini ada gempa goncang kencang sangat Mas. Kira-kira sampai kabur atau tetap di sini? Hah? Sampai kabur apa tetap ngaji di sini? Kabur kan? Di balapan Melayu lah, keburuan sampai ini gede ini. Itu Mbah Zainal nggak bergerak dari podiumnya atau dari mimbarnya. Artinya apa? Sudah sangat siap dengan kematian dan nggak takut mati. Memang kalau sekelahnya mereka justru mengharapkan mati, bosen yang dunia itu. Tempat apa ya? Darul Ghurur, penuh tipuan. Pengennya menuju darul abad, dunia apa? Tempat yang keabadian, yakni apa? Akhirat. Segera ingin ketemu dengan Tuhan. Segera ingin merasakan kenikmatan surga dan seterusnya. Ulangi pada waktu itu Mbah Zainal sama sekali nggak bergerak, jamaahnya habis keluar. Iya nih sampean. Kira-kira aku yang Melayu gempa banter sih. Kiwa tengah nambruk kabeh piye. Itu diantara orang-orang yang sudah mapan tasawufnya, mapan akhlaknya, mapan kesufiannya. Nah, di antara yang bisa menghantarkan kita mapan itu dengan masuk thariqah, dengan wiridan, baca istighfar yang banyak. Nah, wiridan itu beda, ada yang khusus, ada yang umum. Kalau umum yang biasa sampean baca di setiap misalkan bakto maghrib atau bakto isya dan seterusnya. Kalau bicara balapan misalkan ya, misalkan balapan start dari sini sampai ke Ma'had, itu yang akan cepat sampai orang-orang yang membaca wiridnya dengan wirid khusus. Ini wirid yang sudah dibaiat, dibimbing langsung oleh gurunya atau dengan baiat thariqah. Itu lebih cepat sampai, lebih cepat usul kepada Allah. Itu kenapa saya paksakan untuk masuk thariqah. Ya, sampai kalau mau bisa. Thariqah itu enggak berat kok. Yang biasa kita bayangkan bukan promosi ya, kan promosi kebaikan, bukan kok kampanye biar masuk thariqah atau apa. Ya intinya kesantan semua ini ada upaya untuk memperbaiki diri gitu. Thariqah yang kita bayangkan dan rata-rata yang ada di sini, ya, itu mestinya ya kita baiat masuk thariqah, kemudian kita diberi beban sekian ratus atau ribu wirid. Benar nggak? Taruhlah di thariqah, khawatir nanti masuk kemana-mana suaranya. Di thariqah Naqsabandi Qadiriyah itu sekali masuk wiridannya 5.000. Pernah wiridan jumlahnya 5.000. Kalau nanti naik lagi sampai 25.000 per setiap harinya, dan itu wajib. Bapak ibu saya masuk thariqah Naqsabandi Qadiriyah, saya sama Mbah Siti Wiji ya. Setiap harinya wajib wiridan sebanyak 25.000 kali. Dan dilakukan jam 3 malam sampai sebelum subuh. Kalau enggak, qadha. Pengen Mbak? Kalau di thariqah yang saya ambil, kebetulan saya punya guru yang tidak mewajibkan untuk membaca wirid. Saya pertama ketemu dengan beliau ya, saya bilang, saya ingin memperbaiki hati saya biar cepat usul dekat dengan Allah. Saya ingin masuk thariqah, tapi saya tidak kuat misalkan antum mewajibkan saya untuk membaca wiridan. Kenapa? Kok nggak kuat tak? Saya ditanya. Saya ini pelajar saya thalibus syar'i,
kewajiban saya bukan cuma wiridan, tapi belajar. Dan bagaimana nanti saya harus lulus tepat waktu. Kata beliau, saya tidak pernah dibayar oleh guru-guru saya dengan diperintahkan untuk mewajibkan zikir. Nah, terus gimana saya? Bacalah zikir itu semampu kalian. Ketika dikatakan semampu kalian, langsung kita rame-rame berbaiat thariqah dengan beliau, thariqah Syadhiliyah. Dan saya kira kalau sampean nanti dipotong bisa nggak ini? Dianggap promosi bayar. Dan saya kira di Indonesia ini thariqah yang tidak mewajibkan wirid itu hanya thariqah saya. Rata-rata pasti mewajibkan wirid, dan kalau nggak dibaca ya pondok. Kalau di thariqah saya Syadhiliyah Darqawiyah itu semampu kita, menunya atau porsinya setiap hari sekitar 600 dibagi 2 shift, siang sama malam, istighfar, sholawat sama la ilaha illallah 300. Sorenya pun sama, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Pun garapnya membacanya nggak harus satu majelis, satu duduk Anda. Saya sering baca dalam keadaan apa ya, naik motor atau pas jalan atau pas kemana saja. Seringnya pas dari rumah menuju kampus itu pasti saya baca. Kalau duduk di tempat seperti ini, saya wiridan 300, tidak betah, tidak sabar. Sekalipun sebenarnya berapa menit, paling kan 15 atau sampai nggak itu? Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Tapi nggak betah. Belum apa ya? Belum fashionnya. Fashion saya belum di bagian wirid. Sekalipun ya, saya sudah diangkat menjadi khalifah oleh beliau. Jadi bisa untuk membaiat orang, tapi untuk wiridannya saya masih berat. Menjadi tidak berat ketika saya pas lagi di jalan atau pas lagi ngapain tiba-tiba ya udahlah wiridan. Yang sering saya upayakan adalah membaca istighfar. Istighfar saya pastikan ini selesai porsinya 100, 100, 200 setiap hari. Dan ini pun sama dengan nasihat atau petuahnya ulama-ulama kita. Mbah Mun pernah mendikan, Mbah Mun juga di akhir zaman ini, zaman yang katakanlah zaman rusak, penuh fitnah, kemaksiatan di mana-mana, nggak ada lain solusinya hanya istighfar. Kalau kampanye untuk menjauhi maksiat, larangan, tetap saja dilakukan, benar nggak? Gak cuman kalian, saya pun sama. Sudah diberitahu ini maksiat, ini larangan, tetap aja dilaksanakan. Ya oke lah kita tetap maksiat, tapi tetap tobat. Tobatnya dengan cara memperbanyak istighfar. Nah istighfar itu akan cepat nyampe, akan cepat mempunyai pengaruh ketika kita istighfarnya dibimbing oleh seorang guru thariqah. Itu kuncinya. Wa'lam lan ngerti sapa sira annaka ing satemene sira innama ta'sillaha satemene maksiat sapa sira Allah ing Allah bi jawarihi kelawan pira-pira anggota badane sira. Jelas nggih, kita maksiat naudzubillah. Kita bisa bermaksiat kepada Allah ternyata wasilahnya menggunakan anggota badan kita. Wahya lan utawi jawariku nikmatun nikmat minallahi sange Allah alaika ing natase sira. Wa amalatun lan dadi amanah ladaika ing dalem ngarepe sira. Padahal anggota tubuh kita yang
kalian gunakan untuk maksiat merupakan amanah dan nikmat dari Allah. Seharusnya jangan digunakan untuk bermaksiat. Pasti alatuka lan utawi amrih atau jaluk tulunge sira binikmatillahi lawan kenikmatane Allah ala maksiat dan ing atase maksiat iku goyatul kufroni banget kufure. Dan ketika kita menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita berupa apa? Anggota badan yang lengkap ya. Ada tangan, ada mata, ada telinga, ada lesan, ada kaki. Kok digunakan untuk bermaksiat? Itu merupakan goyatul kufron, puncak dari kekufuran. Wa khiyanatu kala khiyanati sira fi amanatin ing dalam amanah. Padahal nggih Qur'annya mengatakan la in syakartum la azidannakum, terus wala in kafartum inna. Kewajiban kita seharusnya ketika kita diberi kenikmatan dibalas dengan bersyukur. Banyak ulama yang mengatakan ketika kita merasakan kenikmatan dari Allah kok tidak disyukuri, lama-lama kenikmatan tersebut akan hilang. Naudzubillah. Itulah kenapa kita ya secara nggak sadar tiba-tiba beberapa anggota dari tubuh kita ada yang tidak berfungsi atau berkurang fungsinya. Benar nggak? Kira-kira sampai hari ini usia berapa? 20 tahun. Itu masih berfungsi normal enggak tubuhnya? Berbanding dengan sampai ketika usia 10 atau 6 tahun. Gimana kira-kira? Gigi masih lengkap? Sudah pikun? Mata sudah normal? Masih normal? Sudah mulai ada pakai kacamata dan seterusnya. Apalagi nanti ketika sudah umur berapa? 70, 80 tahun. Ini ijazahnya. Kalau sampean pengen anggota tubuhnya normal, berfungsi normal, tidak kurang sama sekali, jangan pernah gunakan anggota tubuh kalian untuk bermaksiat. Ini serius loh. Kan bener toh? Kalau punya kenikmatan kok disyukuri akan ditambah. Sebaliknya kalau punya kenikmatan tapi tidak disyukuri, ya kholas akan berkurang. Termasuk yang tidak mensyukuri nikmat ketika menggunakan anggota tubuh kita untuk bermaksiat. Nanti akan banyak menunya, menu maksiat dari tangan kita, lesan kita, mata kita, telinga kita, dan kaki kita. Siapa tahu pengarang kitab At-Trib Qadhi Abu Suja berapa usianya itu? Sampai 150 tahun. Kira-kira pikun enggak itu? 150 tahun. Kira-kira ada yang enggak berfungsi enggak dalam tubuhnya? Kira-kira masih kuat jalan enggak? Tuli enggak kira-kira? Windas enggak kira-kira matanya? Ternyata beliau di usia 150 tahun masih berfungsi normal semua anggota tubuhnya. Itu ulama sezamannya pada heran, kok bisa piye mbak? 150 tahun bisa normal, melaku bisa banter ya, lumpuh juga nggak ada, stroke juga nggak ada. Sepele jawabannya, ringan. Karena semasa hidup saya tidak pernah menggunakan anggota tubuh saya untuk bermaksiat. Masya Allah, biasa. Aku lebih umur 30 tahun wis akeh. Sudah banyak kendala gitu. Sudah sering mengeluh. Entah apa ini? Apa?
boyo, encok, semacam-macam lah. Saya pun sudah pernah operasi ambil di Lebanon. Iya. Gigi sudah pada ompong lagi, emang gue maksiat terus. Jalan gigi sudah pegel, jadi gitu. Fa'adauka mongko utawi pira-pira anggotane sira iku ro'ayaka, pira-pira rakyate sira. Fa'adauka mongko utawi pira-pira anggotane sira iku ro'ayaka, pira-pira rakyate sira. Jadi sampai ibarat kata seorang presiden, rakyatnya adalah apa? Tangan, lisan, mata, telinga, kaki. Fangdur kaifa tar'ah. Mongko delok sapa sira kaifa tar'ah, kepiye tar'ah, angon sapa sira. Ha ing akdo. Maka lihatlah, resapilah, renungilah bagaimana sampean semua menjaga atau mengurusi rakyatnya sampean. Bagaimana menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan telinga dan seterusnya. Fakulukum mongko utawi sira kabeh iku ra'in, wong sing jaga. Wa kulukum lan utawi sira kabeh atau ngene, wa kulukum lan utawi sakabehane sira kabeh iku mas'ulun, dijaluki tanggung jawab an ra'iyati, an ra'iyati saking rakyate kullukum. Dasarnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai tanggung jawabnya di hari kiamat. Makanya jangan sampai ada pengkhianatan atau tidak bertanggung jawab atas amanah yang kita terima. Jadi amanah berupa apa ini? Anggota tubuh kita ya harus digunakan dengan semestinya. Jadi amanah sebagai apa? Santri nanti akan diminta tanggung jawabnya. Jadi amanah sebagai musyrifah pun nanti ada tanggung jawabnya. Di dunia sepele, santri sampean yang misalkan ro'in sebagai pimpinan, tanggung jawabnya ke siapa? Ke musyrifah. Musyrifah ke siapa? Ke pengasuh. Pengasuh ke siapa? Ke rektor. Rektor ke siapa? Ke pemerintah. Pemerintah ke siapa? Nanti tunggu di akhiratnya akan terbuka semua. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna jami'a a'dha'ika ing sak temene sakabehane pira-pira anggota tubuh sira satashhad bakal nyekseni sapa a'dha' alika ing ngatasé sira fi arasatil kiamat ing dalem pira-pira halamane dina kiamat bilisanin lawan lisan talqin kang fasih dalqin tur fasih tabdahu kang bakal buka sapa a'dha' ka ing sira bi kelawan lisan talqin ala ruusil khalaiki ing atase pira-pira ndas-ndase pira-pira makhluk. Luar biasa ya. Lisan kita nanti di hari kiamat akan ditutup, tidak berfungsi, sementara anggota tubuh yang lainnya akan menjadi saksi yang masing-masing akan bersaksi di depan umat manusia seluruh dunia, bahkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang akan menyampaikan, oh dulu tangan saya dibuat A, B, C dan seterusnya. Oh dulu mata saya dibuat A, B, C dan seterusnya. Saiki bisa disembunyikan. Gitu. Karena saya nggak tahu tangannya sebelum ini dibuat apa, saya nggak tahu. Sekarang ya bagus dibuat nulis kitab, dibuat ngasai, dibuat nulis keterangan dari saya, bagus.
Tapi saya nggak tahu setelah ini dibuat apa, itu kan nggak ngerti. Yang tahu siapa? Kalian sendiri. Dan nanti tangan itu akan bersaksi. Gimana kira-kira? Nalarnya, apa yang kita sembunyikan ketika kita tampakkan atau diketahui orang, pasti akan malu kan? Malu nggak kira-kira? Misalkan sampai habis dibonceng si A, ketahuan, malu nggak itu? Malah sombong, wah saya habis dibonceng kaya, enggak kan, ke jomblo, apa malah ngono. Nanti semua akan bersaksi di hari kiamat. Kaki kita dibuat kemana melangkah, akan bersaksi. Gak bisa sampean berbohong nanti. Enggak pak, kaki saya selalu dibuat ke masjid, ke majelis ilmu. Enggak. Kemarin atau kapan pernah dibuat ke mana, ke taman, berduaan sama si A, dan seterusnya. Akan ngaku semua loh nanti. Gimana kira-kira ya? Kalau sampai ada CCTV itu berani gak macam-macam? Ini CCTV langsung dari Allah dan akan dibuka semua nanti di akhirat. Masya Allah. Buktinya apa? Kalau Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala yauma tasyaddu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyaddu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yauma ing dalem iki dina kiamat maksudnya. Tasyaddu barang nyekseni alaihim ing atas sira kabeh apa alsinatuhum pira-pira lesane sapa wong. Apa alsinatuhum pira-pira lesane mereka wae. Wa aydihim lan pira-pira tangane mereka, wa arjuluhum lan pira-pira sikile mereka. Nyakseke apa bima kelawan perkara kanu kang lakoni sapa mereka. Ngene, kanu kang ana sapa mereka iku yakmaluna padha nglakoni sapa mereka. Nah ini buktinya atau dasarnya bahwa anggota tubuh kita akan nanti di hari kiamat menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Wa qala Allah Ta'ala ngendika sinten Allah Ta'ala al yauma ing dalem iki dina nakhtimu nyumpeli sapa kita nyumpel ala afwahihim ing atase pira-pira cangkeme mereka. Nah, ya kan? Lesan kita nanti di hari kiamat akan dilakban mungkin ya kalau bahasa kita. Dilakban sehingga apa? Tidak mampu untuk berbicara. Waktu kalimuna lan ngomongi nak ing kita sapa aidihim pira-pira tangane mereka. Justru yang menjadi jubirnya bukan lagi lesan tapi tangan misalnya, atau kaki, atau mata, atau telinga. Sampai tidak usah bingung lah, piye kaki kok iso ngomong, tangan kok bisa ngomong. Ya Allah yaf'alu ma yasha, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa tasyhadu lan nyakseni sapa arjuluhum pira-pira sikile mereka. Tenang besok dibuka. Sing ngajine ngantukan ya dibuka, sing ngajine sok turu ya dibuka ya. Ini gak ketok pol buri kae, ora ketok aku. Ayo tenang, nanti di hari kiamat akan ditampakkan semua, yang belakang tidur, yang belakang misalkan ndak apa-apa, yang belakang ngalamun ABC ada semua nanti. Saya tidak perlu khawatir. Rekaman CCTV-nya ada pada malaikat. Itu kenapa saya di kelas jarang absen. Bahkan nggak terlalu peduli dengan absen. Cuma ya ini formalitas ya nggak apa-apa. Saya lebih percaya dengan absennya malaikat yang akan dibuka nanti kapan di hari kiamat. Nah, absen yang gue kelas iso dihapusi. Saya pun baru tahu. Saya ketika ngajar di kampus jarang ngecek ulang loh ya. Kapan latifah ya, jarang sekali. Tahu-tahu ternyata loh, kayaknya kok sepi tapi sing absen kok full.
Ternyata iso dihapusi. Yang nggak hadir bisa apa? Keklik hadir kan? Aku nembe ngerti kuwi. Enggak suwe. Kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu saya baru tahu ternyata bisa nggak masuk tapi ikut haji. Saya bilang ke mereka, ya wes gak apa-apa tapi nanti hari kiamat akan saya kejar itu yang bohong absen. Tenang. Makanya jangan sampai di hari kiamatnya susah gara-gara ngajinya nggak bener sama saya misalkan. Ya toh? Haknya seorang guru ya didengarkan dengan seksama. Haknya sampean mendapatkan materi. Nah kok ada hak yang timpang yang tidak terpenuhi, nah, nanti akan dibuka semua di hari kiamat. Dan nanti sampean pun akan mempertanggungjawabkannya. Lesan bisa bohong, enggak Pak, saya selalu ngajinya fokus kok. Tenang, enggak pernah ngantuk. Nanti mata akan ngomong gitu. Enggak, saya tidur kok. Oh, iya. Enak kan? Langsung garasi dari malaikat ya. Bima kelan perkara kanu kang ana sapa mereka iku yaksibuna. Padha nglakoni sapa mereka. Fahfat ya miskin. Fahfat mongko jaga sapa sira ya miskinu he wong sing miskin. Miskin apa? Miskin akhlak. Kalau gak miskin akhlak ya gak mungkin dianggap atau dipanggil dengan sebutan miskin. Jami'a badanika ing sekabehane badane sira saking apa minal ma'asi saking pira-pira kemaksiatan. Wa khususun lan kelawan khususe aqda'aka ing pira-pira anggotane sira asabati kang 7. Fa inna jahannama mongko sak temene jahannam iku laha tetep jahannam sab'atu abwabin ana 7 pira-pira pintu neraka jahannam, pintunya ada 7. Likuli babin iku tetep duwe saben-saben bab minhum saking sab'ah juz'un utawi ana bagian maksumun kang wis dibagi wala ya ta'ayyan lan ora dadi nata tilkal abwabi mari mengkono-mengkono pintu ilaman sapa wong aso kang bermaksiat sapa man Allah ing Allah taala bihadhi ra'du iklawan ikilah piro-piro anggota as-sab'ati kan itu jangan khawatir di setiap anggota kita yang berjumlah 7 masing-masing ada pintu nerakanya. Nanti untuk tangan di mana, kaki di mana, lesan di mana dan seterusnya. Wa yalan utawi a'dau sab'ah itu al-ainu mata buat maksiat tenang saja ada pintu nerakanya. Wal urdunu lan kuping wal lesanu lan lesan lidah wal batnu lan perut wal farju lan farji wal yadu lan tangan wal rijlu lan kaki. Berapa jumlahnya? 7 ya. Ada mata, ada apa ini? Kuping, ada lesan, ada perut, ada farji, ada tangan, ada kaki. Yang ketika masing-masing itu sampai gunakan untuk bermaksiat, masing-masing sudah ada kamar khususnya tersendiri di mana? Nah, alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.